Pernah nggak sih, kamu menatap layar ponselmu lebih lama dari biasanya? Bukan karena bingung, tapi karena takut. Takut membuka aplikasi investasi. Takut melihat angka yang dulu bikin bangga, sekarang berubah jadi merah. Turun, terus turun, tanpa ampun. Jari kamu mungkin sempat berhenti di atas layar, ragu untuk mengetuk, seolah-olah selama aplikasi itu belum dibuka, semuanya masih baik-baik saja. Tapi kita sama-sama tahu, itu cuma ilusi. Begitu dibuka, kenyataan langsung menghantam. Angka yang dulu kamu kumpulkan sedikit demi sedikit, dari gaji bulanan, dari lembur, dari menahan diri untuk nggak jajan, sekarang seperti menguap begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, bukan jumlahnya, tapi proses di balik angka itu. Waktu yang kamu korbankan, keinginan yang kamu tahan, harapan yang kamu bangun pelan-pelan, lalu runtuh hanya dalam hitungan hari. Pernah nggak kamu duduk diam, menatap grafik itu, dan bertanya dalam hati, ini salah siapa? Atau bahkan lebih dalam lagi, apa aku memang nggak cocok di dunia ini? Kalau kamu pernah merasakan itu, kamu nggak sendirian. Jauh dari itu, di luar sana, ada jutaan orang yang merasakan hal yang sama. Tapi diam, mereka tetap berangkat kerja seperti biasa, tetap tersenyum di depan keluarga, tetap ngobrol santai dengan teman. Padahal di dalam, ada sesuatu yang runtuh, sesuatu yang gak kelihatan, tapi terasa berat. Karena ini bukan sekadar uang, ini tentang rasa aman, tentang masa depan, tentang rencana yang mungkin sekarang mulai terasa kabur. Dan yang lebih ironis, di saat kamu merasa dunia sedang runtuh, kamu buka media sosial, dan yang kamu lihat justru sebaliknya. Orang-orang pamer liburan, mobil baru, portofolio hijau, gaya hidup mewah yang seolah-olah gak tersentuh krisis. Pernah gak sih kamu merasa, ada yang aneh di sini? Kenapa realita yang kamu rasakan begitu berbeda dengan yang kamu lihat? Apakah kamu yang gagal? Atau memang ada sesuatu yang tidak diceritakan? Coba kita jujur sebentar. Seberapa sering kamu membandingkan dirimu dengan mereka? Seberapa sering kamu berpikir, kenapa mereka bisa, tapi aku tidak? Dan tanpa sadar, pertanyaan itu mulai menggerogoti kepercayaan dirimu, pelan-pelan, tanpa suara. Sampai akhirnya, kamu mulai mengambil keputusan bukan karena logika, tapi karena tekanan. Tekanan untuk tidak tertinggal, tekanan untuk terlihat berhasil, tekanan untuk mengejar. Padahal, siapa yang sebenarnya kamu kejar? Apakah itu tujuanmu? Atau hanya bayangan dari apa yang kamu lihat setiap hari di layar? Dan di titik ini, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, tapi penting. Apa benar kamu sedang berinvestasi? Atau sebenarnya, kamu sedang bertaruh? Dengan harapan terlihat seperti investasi. Tenang, kita nggak akan saling menghakimi di sini. Karena kenyataannya, banyak orang masuk ke dunia ini dengan niat yang sama. Ingin hidup lebih baik, ingin punya masa depan yang lebih aman, ingin keluar dari tekanan ekonomi yang makin hari makin terasa. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi yang jarang dibicarakan adalah, apa yang terjadi ketika niat baik itu bertemu dengan sistem yang tidak sepenuhnya kamu fahami. Apa yang terjadi ketika harapan bertemu dengan realita yang jauh lebih kompleks? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Saat kamu melihat angka itu turun, apakah benar uang itu hilang? Atau sebenarnya sedang berpindah? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah cara kamu melihat dunia finansial selamanya. Sekarang, coba tarik napas sebentar, dan kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Karena kalau tadi kita bicara tentang rasa, sekarang kita akan bicara tentang ilusi. Ilusi yang mungkin tanpa sadar sudah membentuk cara kamu berpikir selama ini. Kamu pernah lihat seseorang di internet yang kelihatannya selalu benar, masuk market, profit, kasih rekomendasi, naik, bicara, penuh percaya diri, seolah-olah mereka punya kunci rahasia yang orang lain gak punya. Dan tanpa sadar, kamu mulai percaya, mungkin dia memang jago, mungkin aku harus ikut, mungkin ini jalannya. Tapi pernah nggak kamu berhenti sebentar dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang kamu lihat? Apakah itu realita, atau hanya bagian yang dipilih untuk ditampilkan? Bayangkan ini, kalau seseorang melakukan 100 transaksi, dan 90 diantaranya rugi, tapi yang ditampilkan ke publik hanya 10 yang untung. Menurut kamu, orang akan melihatnya sebagai apa? Jenius, atau sesuatu yang lain? Ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa. Ini tentang memahami bahwa di dunia digital, yang kamu lihat tidak selalu utuh.
yang viral, tidak selalu jujur, yang terlihat sukses, belum tentu datang dari tempat yang kamu kira. Dan disinilah banyak orang mulai terjebak, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah gambaran lengkap. Padahal, seringkali itu hanya potongan cerita, potongan yang sudah dipoles, diperindah, dan dikemas, agar terlihat menarik. Sekarang pertanyaannya, kalau sumber kekayaan mereka bukan sepenuhnya dari market, lalu dari mana? Apakah kamu pernah benar-benar memikirkan itu? Atau, kita semua terlalu sibuk melihat hasil, tanpa mempertanyakan proses? Coba kita lihat dari sudut yang berbeda. Setiap kali seseorang membagikan link, setiap kali mereka mengajak kamu untuk join, setiap kali mereka bilang, ini kesempatan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik itu? Apakah mereka hanya ingin kamu ikut sukses? Atau, ada sesuatu yang lain? Dan ini bagian yang mungkin jarang dibahas secara terbuka. Di banyak kasus, semakin aktif kamu, semakin sering kamu transaksi, semakin besar juga keuntungan bagi pihak tertentu, terlepas dari apakah kamu untung, atau justru sebaliknya. Jadi, coba jujur pada diri sendiri. Selama ini, kamu bermain di permainan siapa? Permainanmu sendiri, atau permainan yang sudah dirancang oleh orang lain? Dan yang lebih penting, apakah kamu tahu aturannya? Atau kamu hanya masuk dan berharap semuanya berjalan sesuai harapan? Tidak ada yang salah dengan ingin cepat maju, tidak ada yang salah dengan ingin memperbaiki hidup. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, tidak semua jalan cepat benar-benar membawa kita ke tempat yang tepat. Kadang, justru sebaliknya. Dan di titik ini, mungkin kamu mulai merasa sedikit tidak nyaman, mulai mempertanyakan, mulai melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, dan itu bagus. Karena perubahan selalu dimulai dari rasa tidak nyaman. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku rugi? Tapi, apa yang sebenarnya sedang terjadi selama ini? Dan percayalah, jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tidak banyak orang siap untuk dengar. Tapi justru, itulah yang paling penting untuk dipahami. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin akan terasa sedikit mengganggu. Bukan karena rumit, tapi karena terlalu jujur. Kamu pernah nggak sih merasa ada yang janggal? Kenapa orang yang katanya trader sukses justru lebih sering muncul di kamera daripada di market? Kenapa mereka punya waktu membuat konten setiap hari, live berjam-jam, jual kelas, buka grup, tapi tetap disebut sebagai full-time trader? Pertanyaan sederhana, tapi jarang ditanyakan. Dan justru disitulah semuanya mulai terbuka. Coba kita bayangkan satu hal. Kalau seseorang benar-benar bisa menghasilkan uang konsisten dari market, dengan tingkat akurasi tinggi, dengan profit besar, apakah dia masih butuh menjual kelas? Apakah dia masih perlu mencari afiliasi? Atau bahkan, mengajak ribuan orang untuk ikut masuk ke posisi yang sama? Atau justru, dia akan diam dan fokus memperbesar uangnya sendiri? Ini bukan tuduhan, ini logika, dan kadang, logika sederhana justru yang paling sering kita abaikan. Sekarang, kita lihat dari sisi yang lebih dalam. Di balik layar yang terlihat meyakinkan, ada sebuah sistem yang bekerja dengan sangat rapi. Sistem yang mungkin tidak kamu sadari, tapi kamu ikut berperan di dalamnya. Setiap kali kamu klik link referral, setiap kali kamu daftar melalui kode tertentu, setiap kali kamu melakukan transaksi, ada aliran uang yang bergerak. Dan menariknya, aliran itu tidak selalu tergantung dari kamu untung atau rugi. Pernah kepikiran sampai sini, bahwa mungkin yang paling diuntungkan bukan yang menang di market, tapi yang menggerakkan aktivitas di dalamnya. Bayangkan sebuah kasino, orang datang, bermain, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kasino selalu untung. Kenapa? Karena mereka tidak bertaruh, mereka mengelola permainan. Sekarang pertanyaannya, di dunia yang kamu jalani sekarang, kamu pemain atau bagian dari sistem? Dan ini yang sering tidak disadari. Banyak orang masuk dengan mindset ingin menang, tapi tanpa sadar, mereka justru menjadi bahan bakar dari sistem itu sendiri. Semakin sering kamu trading, semakin besar volume, semakin tinggi aktivitas, semakin besar juga perputaran uang. Dan disitulah, ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan stabil, tanpa harus menebak arah market, tanpa harus menanggung risiko seperti yang kamu rasakan. Dan yang lebih menarik lagi, semua ini sering dibungkus dengan cara yang sangat halus, bukan dengan paksaan,
tapi dengan harapan, dengan motivasi, dengan cerita sukses, dengan kata-kata seperti, "Ini peluang, ini momen, ini kesempatan langka," dan perlahan, tanpa terasa, kamu mulai masuk lebih dalam, lebih sering buka posisi, lebih sering coba strategi baru, lebih sering ambil risiko, karena kamu percaya bahwa kamu tinggal sedikit lagi untuk berhasil. Padahal, pernah nggak kamu berhenti sebentar dan bertanya, bagaimana kalau hampir berhasil itu memang bagian dari desainnya? Bagaimana kalau sistem ini memang dibuat agar kamu terus bermain tanpa benar-benar keluar sebagai pemenang besar? Dan ini bukan teori konspirasi, ini realita dari banyak sistem berbasis aktivitas, di mana semakin kamu aktif, semakin sistem itu hidup, dan kamu menjadi bagian penting di dalamnya. Sekarang, kita lanjut ke bagian yang lebih berbahaya, karena kalau tadi kita bicara tentang sistem, sekarang kita bicara tentang jebakan, jebakan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Kamu pernah dengar kalimat ini, "Buy the dip"? Kedengarannya sederhana, bahkan terdengar pintar. Beli saat harga turun, lalu tunggu naik. Logis, kan? Tapi coba kita lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana kalau harga tidak berhenti turun? Bagaimana kalau yang kamu anggap diskon ternyata baru awal dari penurunan panjang? Dan di titik itu, apa yang kamu lakukan? Beli lagi? Tambah lagi? Yakin ini pasti balik? Atau mulai panik? Ini yang sering disebut menangkap pisau yang jatuh. Dari jauh, terlihat seperti peluang. Dari dekat, sangat berbahaya. Dan banyak orang baru menyadari setelah terluka. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ekstrem. Leverage, kata yang terdengar keren, seolah-olah memberikan kekuatan ekstra. Modal kecil, hasil besar. Cepat, efisien, menggoda. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur. Leverage itu seperti pedang bermata dua, bisa memperbesar keuntungan, tapi juga mempercepat kehancuran, dan seringkali, yang kedua terjadi lebih cepat. Pernah nggak kamu melihat posisi yang awalnya aman, tiba-tiba habis, dalam hitungan menit, bukan karena salah arah besar, tapi karena pergerakan kecil, yang diperbesar oleh leverage, dan di saat itu terjadi, tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada ruang untuk memperbaiki, semuanya selesai. Seketika, sekarang pertanyaannya, apakah itu strategi? Atau sebenarnya, jebakan yang terlihat seperti peluang, dan belum selesai sampai di situ. Ada satu hal lagi, yang lebih halus, lebih manusiawi, tapi justru paling sering menghancurkan. FOMO, Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan. Kamu lihat teman profit, kamu lihat grup ramai, kamu lihat grafik naik cepat, dan dalam hitungan detik, kamu masuk, tanpa analisa, tanpa rencana, tanpa pertanyaan, hanya satu dorongan, jangan sampai ketinggalan. Padahal, pernah nggak kamu berpikir, kalau kamu melihatnya sekarang, mungkin kamu justru sudah terlambat, dan ini yang membuat siklus itu terus berulang. Orang masuk di puncak, panik di bawah, keluar di rugi, lalu mengulang lagi, dan lagi, dan lagi, sampai akhirnya, bukan market yang menghancurkan mereka, tapi keputusan mereka sendiri yang diambil dalam kondisi emosi, dalam tekanan, dalam ketakutan. Jadi sekarang, coba kita berhenti sebentar dan jujur pada diri sendiri. Selama ini, setiap keputusan yang kamu ambil, apakah benar-benar dari pemahaman atau dari dorongan? Apakah kamu masuk karena yakin atau karena takut ketinggalan? Apakah kamu bertahan karena analisa atau karena tidak mau mengakui salah? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi disinilah titik baliknya. Karena sebelum kita bicara tentang cara menang, kita harus berani melihat di mana kita selama ini terjebak, dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini. Karena ketika kamu mulai memahami itu, cara kamu melihat market tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling sunyi, bukan karena tidak terjadi apa-apa, justru karena semuanya terjadi di dalam kepala. Di titik ini, biasanya orang sudah tidak lagi panik seperti awal, tidak lagi kaget melihat merah, tidak lagi teriak melihat loss. Yang ada, justru diam, kosong, dan itu jauh lebih berbahaya. Pernah nggak kamu merasa bangun pagi, tapi bukan semangat yang muncul, melainkan beban, bukan karena pekerjaan, tapi karena satu hal kecil, aplikasi itu, yang isinya angka yang belum kamu berani hadapi sepenuhnya. Kamu buka, lihat sebentar, lalu tutup lagi, seolah-olah dengan tidak melihatnya,
masalahnya akan ikut hilang. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, itu tidak benar. Dan disinilah lingkaran itu mulai terbentuk. Lingkaran yang tidak terlihat, tapi perlahan mengikat. Awalnya cuma rugi, lalu muncul keinginan untuk balas. Sekali lagi aja, harus balik. Aku nggak boleh kalah. Kalimat-kalimat itu terdengar familiar. Itu bukan strategi, itu emosi yang sedang menyamar. Dan ketika emosi mulai mengambil alih, keputusan berubah. Yang tadinya hati-hati, jadi agresif. Yang tadinya ragu, jadi nekat. Yang tadinya berpikir, jadi bereaksi. Inilah yang sering disebut revenge trading. Bukan lagi soal peluang, tapi soal pelampiasan. Dan masalahnya, market tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Ia tidak tahu kamu sedang rugi, tidak tahu kamu butuh balik modal, tidak tahu kamu sedang tertekan. Ia hanya bergerak, dan seringkali melawan. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu sedang tidak dalam kondisi terbaik, kenapa kamu tetap bermain? Apakah karena yakin, atau karena tidak tahu harus berhenti di mana? Dan di titik ini, banyak orang mulai mengambil langkah yang lebih berbahaya, mencari amunisi tambahan, bukan dari hasil, tapi dari pinjaman, pinjol, kartu kredit, dana darurat yang seharusnya tidak disentuh. Semua masuk ke dalam satu tujuan, balik sekali saja. Padahal, pernah nggak kamu berhenti sebentar dan berpikir, kalau kondisi mentalmu saja sudah goyah, apa yang membuat kamu yakin keputusan berikutnya akan lebih baik? Atau jangan-jangan, kamu hanya sedang memperbesar risiko dari sesuatu yang sudah salah sejak awal. Dan ini belum selesai, karena ketika tekanan itu semakin besar, otak manusia mulai mencari jalan pintas, cara cepat, cara instan, dan disitulah banyak yang terseret ke dunia lain, yang lebih gelap, lebih cepat, lebih adiktif. Judi online, awalnya mungkin hanya iseng, cuma coba, cuma receh, tebus kerugian sedikit. Tapi sistemnya sama, dirancang untuk membuat kamu tetap bermain, memberi kemenangan kecil, agar kamu terus berharap, lalu mengambil lebih besar, tanpa terasa. Dan sebelum sadar, lingkaran itu semakin dalam, dari investasi, ke spekulasi, lalu ke perjudian, dan semua itu terjadi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia, yang punya emosi, yang punya harapan, yang ingin keluar dari masalah secepat mungkin. Tapi justru disitulah jebakannya, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kecepatan. Beberapa justru membutuhkan keberanian untuk berhenti. Sekarang, coba jujur sebentar, kalau kamu berhenti hari ini, apa yang paling kamu takutkan? Kehilangan uang, atau mengakui bahwa keputusan sebelumnya salah? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam. Dan dari sini, kita masuk ke sisi lain, sisi yang jarang dibicarakan. Sisi yang tidak emosional, tapi sangat menentukan, karena di saat banyak orang terjebak dalam lingkaran itu, ada pihak lain yang justru tenang, diam, mengamati, menunggu. Kamu mungkin pernah dengar istilah ini, big money atau smart money. Tapi siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau mereka hanya bermain dengan cara yang berbeda? Bayangkan ini, di saat kamu panik, menjual karena takut lebih rugi, ada pihak lain yang justru mulai membeli, pelan, tanpa suara, tanpa pamer. Kenapa? Apakah mereka tidak takut? Atau mereka melihat sesuatu yang tidak kamu lihat? Ini bukan tentang siapa lebih hebat, ini tentang cara melihat. Investor kecil sering melihat harga naik, turun, merah, hijau, tapi pemain besar melihat sesuatu yang lebih dalam, likuiditas, perilaku massa, pola ketakutan. Mereka tahu di mana banyak orang akan cut loss, di mana stop loss menumpuk, di mana kepanikan mencapai puncaknya, dan disitulah mereka bergerak. Pernah nggak kamu merasa harga tiba-tiba turun cepat, menyentuh titik tertentu, lalu berbalik naik, seolah-olah market mengambil sesuatu sebelum naik? Itu bukan kebetulan, itu sering disebut liquidity grab, pengambilan likuiditas. Dan likuiditas itu datang dari siapa? Dari kita, dari keputusan panik, dari stop loss massal, dari ketakutan yang memuncak. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sedang membaca market, atau kamu justru sedang menjadi bagian dari pola yang dibaca? Dan ini yang membuat perbedaan itu semakin jelas. Retail sering bereaksi, institusi merencanakan. Retail ingin cepat, institusi sabar. Retail fokus profit, institusi
fokus bertahan. Bayangkan dua orang di medan perang, yang satu menembak terus, tanpa arah jelas. Yang satu diam, menunggu momen, lalu satu tembakan. Menurut kamu, siapa yang lebih lama bertahan? Dan di dunia market, yang bertahan adalah yang menang. Bukan yang paling sering profit, bukan yang paling cepat kaya, tapi yang tidak habis di tengah jalan. Sekarang, coba kita balik lagi ke diri sendiri. Selama ini, kamu bermain seperti yang mana? Yang sibuk menembak setiap hari, atau yang sabar menunggu? Dan kalau jawabannya belum seperti yang kedua, tidak apa-apa, karena menyadari itu saja sudah jadi langkah besar. Karena dari sinilah, kamu mulai melihat bahwa market bukan hanya soal angka, tapi tentang perilaku, tentang psikologi, tentang siapa yang bisa tetap tenang di saat semua orang kehilangan arah. Dan mungkin, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, kalau permainan ini memang tidak seimbang, kamu mau terus bermain dengan cara lama, atau mulai belajar membaca permainan yang sebenarnya? Jawaban itu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling jujur. Bukan tentang market, bukan tentang influencer, bukan tentang sistem, tapi tentang diri kita sendiri. Dan ini mungkin bagian yang paling tidak nyaman, karena di sini tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Pernah nggak kamu merasa kamu sudah tahu harusnya keluar, tapi tetap bertahan? Bukan karena yakin, tapi karena sudah terlanjur. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya sangat besar. Aku sudah masuk terlalu dalam, aku sudah rugi terlalu banyak, aku harus nunggu balik. Dan tanpa sadar, kamu bukan lagi mengambil keputusan, kamu sedang terjebak di dalamnya. Ini yang sering disebut sunk cost, biaya yang sudah terlanjur keluar, dan membuat kita sulit untuk berhenti. Padahal, market tidak peduli kamu masuk di harga berapa, tidak peduli kamu rugi berapa, tidak peduli kamu berharap apa, ia hanya bergerak tanpa emosi. Sekarang pertanyaannya, kalau hari ini kamu punya uang tunai, apakah kamu masih akan membeli aset yang sama? Atau kamu hanya bertahan karena tidak ingin mengakui kesalahan? Ini bukan soal benar atau salah, ini soal kejujuran. Karena seringkali, yang paling sulit bukan menerima kerugian, tapi menerima bahwa keputusan kita tidak tepat. Dan di titik ini, ada satu ilusi lain yang sering muncul, ilusi kontrol. Merasa bahwa dengan melihat grafik terus, dengan update berita setiap menit, dengan ikut semua analisa, kita bisa mengendalikan hasil. Padahal, pernah nggak kamu berpikir, seberapa besar pengaruhmu terhadap market? Apakah layar yang kamu tatap itu benar-benar berubah karena kamu melihatnya? Atau kamu hanya menjadi penonton yang merasa seperti pemain? Dan ini yang sering membuat orang lelah, bukan karena rugi saja, tapi karena merasa harus terus mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikontrol. Lalu muncul fase berikutnya, menyalahkan bandar, sistem, ekonomi, influencer, semua terasa salah. Dan jujur, perasaan itu manusiawi. Siapa sih yang tidak ingin mencari alasan saat terluka? Tapi ada satu pertanyaan penting. Kalau semua terus kita salahkan di luar, kapan kita mulai belajar dari dalam? Karena tanpa itu, siklusnya akan berulang. Masuk, rugi, menyalahkan, lalu mencoba lagi dengan cara yang sama, dan hasilnya tidak jauh berbeda. Disinilah titik balik sebenarnya, bukan saat kamu profit, tapi saat kamu berani berhenti dan melihat semuanya dengan jujur, tanpa ego, tanpa pembenaran, tanpa ilusi. Karena di titik itu, kamu mulai berubah, bukan dari luar, tapi dari cara berpikir, dan perubahan itu akan menentukan segalanya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian terakhir, bukan tentang masa lalu, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung benar, cukup lebih sadar. Langkah pertama, yang paling sederhana, tapi paling berat, berhenti, bukan menyerah, tapi berhenti dari pola yang sama, berhenti membuka posisi tanpa rencana, berhenti menambah risiko saat sedang emosi, berhenti mengejar yang sudah lewat, karena kadang, keputusan terbaik bukan menambah, tapi mengurangi. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tidak melakukan apa-apa hari ini, apakah itu justru keputusan terbaik? Kedua, mulai lihat portofoliomu seperti orang lain melihatnya, tanpa emosi, tanpa cerita masa lalu, tanpa harapan. Hanya satu pertanyaan, kalau ini bukan milikku, apakah aku akan membeli ini hari ini? Kalau jawabannya tidak,
Mungkin ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, dan ini bukan tentang cut loss atau tidak, tapi tentang kejujuran dalam melihat nilai. Ketiga, bangun ulang fondasi, bukan dari market dulu, tapi dari hidupmu sendiri, dana darurat, penghasilan, stabilitas, hal-hal yang mungkin terasa tidak menarik, tapi justru paling penting, karena tanpa fondasi, semua strategi akan rapuh. Sekarang coba pikirkan ini, apa gunanya profit besar, kalau satu kesalahan bisa menghapus semuanya? Dan disinilah mindset mulai berubah, dari ingin cepat kaya, menjadi ingin bertahan lama, dari mencari sensasi, menjadi membangun sistem, dari reaktif, menjadi sadar, dan mungkin, ini bagian yang paling sering diremehkan, investasi terbaik, bukan selalu di market, tapi di diri sendiri, skill, pengetahuan, kemampuan menghasilkan, karena uang yang kamu hasilkan dari kemampuan, lebih stabil, lebih bisa dikontrol, dan bisa terus bertumbuh, bandingkan dengan spekulasi, yang hasilnya tidak pasti, dan sering bergantung pada faktor di luar kendali. Sekarang pertanyaannya, selama ini, kamu lebih banyak mengembangkan apa? Portofolio, atau kemampuan? Dan yang terakhir, manajemen risiko. Kedengarannya membosankan, tidak viral, tidak menarik, tapi disinilah perbedaannya. Orang yang bertahan, selalu punya batas, selalu tahu kapan berhenti, selalu siap kehilangan, dalam jumlah yang bisa diterima, karena mereka tahu, bukan setiap peluang harus diambil, dan bukan setiap pergerakan harus diikuti. Kadang, diam adalah strategi, menunggu adalah kekuatan, dan tidak ikut adalah keputusan terbaik. Sekarang, coba bayangkan satu hal, kalau kamu bisa mengulang semuanya, dengan pengetahuan yang kamu punya sekarang, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Dan mungkin, itulah jawabannya, bukan untuk masa lalu, tapi untuk langkah berikutnya, karena pada akhirnya, market akan selalu ada, peluang akan selalu datang, siklus akan terus berulang, tapi yang menentukan hasilnya, bukan marketnya, bukan orang lain, tapi siapa kamu saat kamu masuk ke dalamnya. Jadi sekarang, kamu mau tetap jadi orang yang sama, dengan pola yang sama, atau mulai jadi versi baru, yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih siap, karena di dunia ini, uang tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berpindah ke mereka yang lebih siap menerimanya.